Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Wah, bertemu lagi nih sama kakak Julita di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Pasar Rebo. Hari ini kita mau ngapain ya adik-adik? Iya, kita mau bersekolah minggu kembali. Tetapi kakak mau tanya dulu nih sama adik. Hari ini tuh hari apa ya? Iya, betul. Hari ini adalah hari Jumat Agung. Ada yang tahu hari Jumat Agung itu artinya apa ya? Iya, hari Jumat Agung adalah hari penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus itu disalibkan di mana ya adik-adik? Ada yang tahu? Di Bukit Golgota. Nah adik-adik, hari ini kita memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Kenapa ya Tuhan Yesus disalibkan? Adik-adik ada yang tahu? Iya, Tuhan Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia, dosa kakak, dosa adik-adik, dosa mama, papa, dan semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka dari itu, kita hari ini mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sekarang kita ini memulai ibadah kita. Sebelum memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati. Kita mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya ya. Tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Amin. Sekarang kakak ingin mengajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan sambil kita mensyukuri berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita pada hari ini, yaitu melalui penebusan dosa-dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus menebus kita bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi Tuhan Yesus menebus kita oleh karena darahnya yang mahal dan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Maka dari itu, mari kita gunakan hidup kita untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita gunakan hidup kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau selalu taat dan setia pada Tuhan. Dan mari kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menentukan hidup kita. Sekarang kita ingin mengangkat lagu pujian dari lagu Seperti Yang Kau Ingini. Adik-adik boleh bernyanyi bersama ya dengan kakak ya. Kita boleh bernyanyi dengan penuh kerendahan hati kita ya. Kita harus selalu ingat pengorbanan Tuhan dari salib untuk menggantikan kita menembus dosa-dosa kita umat manusia. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita ulang sekali lagi lagunya. Kita harus menyanyi dengan penuh kerendahan hati. Barang panas membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membayar diriku, segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku serahkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, Shalom. Pada hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Karena itu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, siapa yang sudah memegang Alkitabnya, coba dibuka Yohanes pasal 19 ayat 17 sampai ayat 24. Itulah nats khotbah kita ya. Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Amang baca ya, tapi kalian mengikutinya. Oke? Demikian tertulis di sana. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepada orang Yahudi, kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi.
Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikian nats khotbah kita, anak-anak kami sekolah minggu. Sekarang Amang tanya dulu ke dia. Pasti yang sudah masuk sekolah tahu jawabannya. Pertanyaannya, apakah lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda? Setiap negara ada lambangnya, bukan hanya Indonesia. Misalnya Singapura, lambang negara Singapura adalah lion, singa. Lambang negara yang terbesar yang adikuasa yaitu Amerika Serikat apa? Lambang negara Amerika Serikat adalah burung elang. Lambang negara Jepang adalah matahari, dan lain-lain. Yang jelas setiap negara ada lambangnya. Bukan hanya negara, tetapi kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, termasuk partai-partai politik. Misalnya PDIP, lambangnya gambar banteng yang moncongnya putih. Anak-anak kami sekolah minggu, lambang semua umat Kristen di dunia ini, baik di Indonesia, baik di Jerman, di Inggris, di Amerika, lambang orang Kristen adalah salib. Salib rasa-rasanya barang-barang orang Kristen seolah-olah tidak Kristiani bila tidak ada gambar salib di sana. Pohon terang ada salibnya. Apalagi di rumah-rumah ada digantungkan salib atau gambar-gambar salib. Di gereja kita banyak itu salib-salib.
dan lain sebagainya. Kenapa lambang orang Kristen di dunia ini salib? Padahal di luar umat Kristen tidak ada yang memakai salib. Itu adalah karena peristiwa salib Yesus. Anak-anak kami sekolah minggu, salib itu penuh penderitaan. Coba hari Rabu sore seperti kita alami, Yesus sudah berangkat ke sebuah taman yang bernama Getsemane. Di sana Yesus bersama-sama murid-muridnya. Yesus meminta supaya mereka berjaga-jaga, tetapi Yesus pergi berdoa. Sampai 3 kali Yesus berdoa di sana. Baru datanglah prajurit-prajurit, pasukan Romawi, tokoh-tokoh agama untuk menangkap Yesus. Yesus ditangkap, diikat tangannya, diseret, dibawa ke pengadilan agama. Yang pertama kepada Hanas, yang kedua kepada Kayafas, yang ketiga ke Pilatus, yang keempat Herodes, yang kelima kembali kepada Pontius Pilatus. Di sana diputuskan Yesus harus disalibkan. Jadi hari Rabu malam Yesus sudah diseret-seret dengan diikat tangannya, sudah dipukuli, sudah disiksa. Hari Rabu malam Yesus tidak tidur lagi, dibawa, diseret ke pengadilan agama, diseret ke pengadilan pemerintah saat itu. Hari Jumat pagi vonis harus dihukum salib, hukum mati. Yesus sendiri membawa salib sampai ke tempat tengkorak yang disebut dalam bahasa Ibrani Golgota. Jam 9 pagi hari Jumat sudah disalibkan Yesus di sana. Jam 12 siang matahari tidak menampakkan dirinya lagi. Gelap gulita. Matahari tidak bisa lagi melihat penderitaan Tuhan Yesus karena luar biasa sengsaranya. Sampai jam 3 sore Yesus baru mati di sana setelah menyerahkan dirinya ke tangan Allah Bapa. Itulah sehingga umat Kristen membuat lambangnya salib, karena penderitaan Yesus sampai ke salib, menanggung semua kejahatan, dosa-dosa seluruh umat manusia di dunia ini. Sehingga siapa yang percaya, siapa yang setia mengikut Yesus, dosa-dosanya diampuni dan dia memperoleh keselamatan dari Allah
Bapa. Karena itu anak-anak sekolah minggu, kalau kita melihat salib di rumah, di gereja, atau di kuburan, ingatlah Yesus tersalib karena dosa-dosa manusia supaya diampuni dan diselamatkan. Amin. Anak-anak sekolah minggu, maknai salib Yesus Kristus. Hai adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah dengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus disalibkan, sekarang kakak mau kasih ilustrasinya. Kakak akan kasih lihat gambar cerita Tuhan Yesus disalibkan. Sudah siap? Kalau sudah, kita duduk lagi yang rapi, duduk yang baik. Simak ya cerita tentang Tuhan Yesus disalibkan. Nah, setelah Tuhan Yesus dihujat, diteriaki adik-adik, salibkan dia, salibkan dia. Orang banyak meminta dia untuk disalib. Akhirnya pemimpin yang menjatuhkan hukuman, yaitu Pontius Pilatus, memutuskan untuk Tuhan Yesus disalibkan. Walaupun Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus, tapi karena dia mendengarkan orang banyak dan dia tidak mau kalau dia dimusuhi orang banyak, akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman salib kepada Tuhan Yesus. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah tidak tidur loh semalaman. Dia disiksa, dia dipenjara, bahkan dia harus memikul salibnya. Dia pikul sampai ke Bukit Tengkorak atau kita tahu dengan nama Golgota. Di situ adik-adik, Tuhan Yesus siap untuk disalibkan. Kita lihat ya, seperti ini. Dia berbaring di atas salibnya dan kakinya, tangannya itu dipaku adik-adik. Lalu dia salibnya didirikan di atas bukit tersebut. Wah adik-adik, kalau lihat seperti itu adik-adik takut gak sih? Sedih gak sih lihatnya? Tuhan Yesus yang tidak berdosa, Tuhan Yesus yang sangat menyayangi orang lain, sangat sayang kepada murid-muridnya, kepada ibunya, bahkan kepada kita manusia. Tuhan Yesus rela menderita, rela mati untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa manusia. Nah, kematian Tuhan Yesus adik-adik merupakan penggenapan firman Tuhan. Kalau Tuhan Allah sudah berfirman, akan ada anaknya yang menebus dosa kita. Lalu adik-adik, apa sih yang harus kita pelajari kalau hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus? Ya, kita harus belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Bahkan ia rela mati untuk menebus dosa kita. Lalu kita belajar tentang apa lagi ya? Dan kita juga belajar tentang kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa diselamatkan. Kalau tanpa Tuhan Yesus yang mau disalibkan, kita akan menerima hukuman. Itulah mengapa kita harus bersyukur adik-adik kalau Tuhan Yesus sudah bersedia menebus dosa kita. Selanjutnya kita juga mau belajar adik-adik, kalau kita sudah dikasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita,
mengasihi orang tua kita, mengasihi mama papa kita. Terlebih kita harus menunjukkan hidup kita yang mengasihi Tuhan. Bagaimana sih caranya hidup yang mengasihi Tuhan? Nah, berarti kita tidak boleh adik-adik untuk melakukan hal-hal yang nakal, hal-hal yang jahat, yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Yang harus kita lakukan adalah hidup seturut dengan keinginan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menginginkan adik-adik menjadi anak-anaknya yang selalu dengar firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, suka menolong orang. Itu semua bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mencoba untuk melakukan hidup sebagai anak Tuhan Yesus, berarti kita sudah mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh menyalib Tuhan kedua kalinya. Jadi adik-adik harus turut kepada mama papa, harus patuh, dan juga melakukan yang Tuhan senangi. Setiap hari Minggu boleh ikut beribadah atau bahkan mau menolong sesama. Itu semua akan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ingat ya adik-adik, karena hari ini kita memperingati Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita, berarti saatnya kita untuk memberikan kasih yang terbaik untuk Tuhan. Bertemu lagi dengan Kakak Pina. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Kiranya cerita firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk adik-adik di rumah yang sudah mendengarkannya dan juga keluarga. Hari ini kita masih memperingati Hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus manusia dari dosa. Kita akan menyanyikan lagu mengenang bagaimana Yesus disalibkan, yaitu Makin Dekat Tuhan. Kami sekolah minggu, coba sama-sama kita berdiri. Yuk, kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya, marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.